adalah Andi Hasan Manggabarani, Bupati pertama dari Kabupaten Polmas. Bahwa dulu itu beca ada nomor kendaraannya, Kota Praja Makassar. Ini Bapak beliau itu kepala sempadan. Nanti seseorang seperti kesurupan dan kemudian mengunyah-ngunyah beling, repek kaca na koko. Nona dari Ambon. Cerita-cerita yang sederhana, tapi punya nilai untuk kita rawat. Sekarang saya mau mengembalikan ingatan saya kepada tokoh-tokoh di Kampung Renggang. Yang paling cepat teringat adalah Tuan Carbonella, yang disebut juga sebagai Tuan Pipa. Karena apa? Ini Tuan Carbonella dalam keadaan bagaimanapun, kemanapun, selalu ada pipa terjepit di mulutnya. Dalam perjalanan dari rumahnya di Kampung Renggang, dia hanya jalan kaki menyeberang jalan Gunung Lopo Batang ke kantornya, ke kantor sempadan. Waktu itu Kota Makassar belum Kota Madia, Kota Lain, baru Kota Praja Makassar. Ini Bapak berkantor di bagian sempadan. Beliau itu kepala sempadan. Nah, ada bangunan panjang, mulai sekarang kira-kira itu gedung, tepat di belakangnya Bank Indonesia. Jadi belakang Bank Indonesia, dia memanjang ke selatan. Disitulah mereka berbagi. Jadi ada bagian sempadan, ada bagian pengawasan, kantor pengawasan pajak, dan ada kantor damkar, pemadam kebakaran. Jadi ada 3 ini dinas bersatu di gedung itu. Ada lagi satu, Dinas Kebersihan. Dinas Kebersihan pun berkantor di situ, terutama yang mengkandangkan kudanya. Memang di belakang kantor ini, gedung ini ada spesial dibangun sejak zaman Belanda, itu sudah ada kandang-kandang kuda. Nah, disitulah ini berkantor Tuan Carbonella, Tuan Pipa. Jadi dia sambil jalan, apakah pipanya berasap atau tidak berasap, pokoknya dia jalan dengan gagahnya, dengan sikap yang sangat sempurna berjalan ke kantornya. Dari punanian tu anak-anak Renggang cini kene bapa kak japa, nanti nak rumbu di pipa dan karena kereta api berjalan tanpa asap. Tapi kesan saya kepada ini bapak luar biasa. Ini bapak di Kampung Renggang adalah pemilik rumah yang mempunyai halaman yang paling luas di Kampung Renggang. Ada pohon kersen, ada pohon jambu, ada pohon pisang, macam-macam pohon buah-buahan di situ. Dan dia memagari itu rumahnya, tapi tidak ada pintunya. Dan membebaskan siapapun anak-anak Kampung Renggang bermain-main di dalam. Ini Anda harus bayangkan bagaimana itu kalau anak-anak ya tingkat-tingkat sekolah rakyat ya tahun-tahun 50 awal 60 bermain-main, main-main asing, main-main gasing, main-main cangkir-cangkir itu kan berteriak-teriak dan tidak pernah ini Tuan Carbonella menegur. Saya tidak pernah lupa ini Tuan Carbonella ini. Sangat baik hati. Nah, ketika sampai pada hari Natal dan Tahun Baru, dia mengimbau itu anak-anak itu, ayo, diajak minum limonade, dikasih kue, apa dan lain-lain. Sangat ramah. Padahal ini bapak tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum, tidak pernah apa, mukanya datar saja. Jadi kami hanya merasakan itu kebaikannya, perhatiannya pada kami dan anak Kampung Renggang itu dengan sapaannya. Hanya menunjuk, berarti kita diajak makan kue, diajak minum. Dan istrinya nih Tuan Pipa ini, namanya Tante Non. Itu dari wajahnya kita tahu bahwa ini ibu ini berasal dari Indo-Belanda. Dan memang banyak, ada beberapa keluarga di
Kampung Renggang itu berasal dari turunan Indo-Belanda. Nah, mengenai pemanfaatan gedung yang dipakai oleh Tuan Carbonella itu memimpin dinas sempadan, gedung itu juga dipakai untuk dinas kebersihan. Ini dinas kebersihan, ini sangat luas timnya. Di belakang gedung ini disiapkan itu kandang kuda. Kandang kuda, dan di samping kandang kuda itu ada bangunan-bangunan semi permanen yang beratapkan rumbia untuk tempat tinggal para petugas kebersihan ini. Sebab Anda tahu, dulu tuh di Kota Makassar ini, itu penjemputan sampah itu dilakukan belum dengan mobil, tapi dengan gerobak yang ditarik oleh seekor kuda. Kemudian diiringi oleh 2 orang petugasnya untuk memungut ini sampah yang sudah disiapkan oleh warga di tempat sampah, dialihkan ke gerobak, di situ disimpan, kemudian demikian satu rumah ke rumah yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, itu setiap hari. Dan kemudian pembuangannya yang sekarang kita sebut sebagai TPA, tempat pembuangan akhir itu, di tangki bensin yang ada di Macini. Itu dulu itu agak dalam itu, seperti rawa-rawa, itulah yang ditimbun dengan sampah. Sampai sekarang sudah menjadi bangunan ya dimanfaatkan. Kemudian drainase itu selokan, itu setiap hari sedimennya diangkat, dikeruk dan diangkat. Bersih, tidak ada apa-apa yang kelihatan di samping selokan itu, tidak ada tumpukan sedimen dan lain-lain, langsung diangkat pergi. Itu yang dilakukan setiap hari. Ada lagi pekerjaan ekstra bagi bagian kebersihan kota, yaitu apa? Mengangkat kotoran yang dikeluarkan oleh kuda. Sebab dulu di Kota Makassar itu banyak bendi yang ditarik kuda yang lalu lalang. Terutama antar jemput anak-anak sekolah, yang saya lihat waktu itu banyak sekali anak-anak sekolah yang bersekolah di sekolah Cina. Nah itu kudanya itu biasa kalau ya mungkin merasa perlu untuk buang kotoran, dia buang saja di jalanan. Nah itu ada yang bertugas lagi mengangkatnya itu, jadi tetap bersih nih jalanan. Nanti di belakang hari mungkin karena dilihat hal ini kurang efektif untuk kebersihan, diwajibkan para pemilik bendi ini untuk membuat suatu penadah ketika kudanya ini ingin membuang kotoran, itu tidak jatuh di aspal, tidak jatuh jalanan. Nah itulah. Kemudian itu selalu tepat waktu, karena apa? Petugas kebersihannya itu tinggal bersama-sama dengan dengan kudanya itu di satu kompleks. Jadi pemeliharaan, kebersihan dan lain-lain itu terjalin dengan bagusnya. Itu tentang kebersihan ya. Tahun-tahun 50, 60 itu terjadi yang seperti itu. Saya tadi juga menyebut bahwa kantor ini juga bergabung di situ dinas pajak. Mungkin anak-anakku, cucu-cucuku tidak tahu bahwa dulu itu beca juga ada nomor DD-nya, seperti kalau ada nomor kendaraannya, seperti mobil, seperti sepeda motor. Dan itu kena pajak untuk beca. Untuk sepeda pun ada pajaknya. Nah, bagaimana untuk ditahu bahwa apakah sepeda ini sudah bayar pajak apa tidak, itu ada ditempel gambar. Kalau sekarang Anda menyebutnya sebagai stiker, dulu itu locis. Teknologi pembuatannya belum seperti sekarang. Itu kalau mau merekatkan ke beca atau merekatkan ke sepeda, itu mesti direndam supaya gambarnya bagian atasnya itu terlepas. Nah, kemudian ditempel di sepeda. Nah, itu berarti sudah membayar pajak. Dan itu ada pengawasnya, ada setiap kurun waktu itu ada sweeping untuk melihat sepeda yang belum bayar pajak atau beca yang belum pajak.
teknologi membuat locis itu saya sangat tahu, dan yang membuat nomor kendaraan untuk beca itu saya pun tahu karena saya pernah bekerja di situ di Aksara Utara. Itu yang mengerjakan itu. Sekarang saya mau kembali lagi mengenangkan tokoh-tokoh yang ada di Kampung Renggang. Di Kampung Renggang juga berdiam M. Basir. Beliau itu adalah pimpinan redaksi harian Pedoman Rakyat. Boleh jadi ini Pedoman Rakyat ini adalah harian yang tertua di Kota Makassar. Saya mohon diralat kalau saya salah ingat. Sebab pertama kali saya baca koran itu adalah koran Pedoman Rakyat. Ini Pak Basir tinggal di situ. Nah kemudian siapa yang saya ingat-ingat ini? Saya tadi menyebut bahwa kita pun mempunyai pabrik roti. Pabrik roti ini dimiliki oleh Dembage, seorang pengusaha dari Selayar yang sangat murah hati. Karena kalau rotinya itu ada yang kembali tidak habis dijajakan, itu dibagi-bagikan kepada anak-anak Kampung Renggang. Tapi tentu kita jangan berdoa supaya mudah-mudahan tidak laku rotinya Dembage. Nah, ada lagi kegiatan yang menyenangkan ini dengan Dembage. Beliau juga ini mendatangkan jeruk. Kami menyebutnya sebagai lemo Cina dari Selayar. Jadi jeruk Selayar dibawa ke Makassar. Sampai sekarang ini mungkin soal selera. Kalau mengenai jeruk manis, saya belum pernah merasakan jeruk yang rasanya itu sangat sepadan antara kecutnya, manisnya, harumnya dengan jeruk dari Selayar ini. Itu yang paling sempurna menurut selera aku. Mungkin karena saya anak Renggang ya. Nah, ketika itu saat-saat yang membahagiakan bagi kami anak Renggang. Karena apa? Dembage suka atau tidak suka harus memperkerjakan kami. Memilah-milah antara jeruk yang sudah agak rusak disisihkan, yang bagus disisihkan, yang ukurannya ini di tempatnya di sini. Itu kami bantu mengerjakan. Dan di samping kami mendapat bayaran, uang tunai, juga boleh membawa pulang itu jeruk-jeruk yang sudah disasakan tadi. Ini satu hal yang sangat menggembirakan. Itulah tentang Dembage. Siapa lagi yang saya ingat ini? Saya mau cerita. Dembaso. Dembaso ini bagaimana menyebutkan pekerjaannya ya. Tapi dia ini orang yang sangat dibutuhkan di Kampung Renggang. Sebab setiap ada orang yang butuh untuk apa istilahnya, baca-baca doa, ini Dembaco dan kawan-kawannya yang diundang datang. Misalnya ada untuk anak yang hakikat, ada yang syukuran dan lain-lain, ini Dembaco dan kawan-kawannya dipanggil untuk bersikir dan lain-lain. Kelebihan lainnya lagi Dembaso, dia juga dimintai keahliannya untuk memotong kambing. Konon kabarnya, kalau Dembaso yang menyembelih kambing itu, insya Allah kambing itu tidak akan berbau, tidak nyaman. Nah, yang terkesan bagi saya ini lagi perannya Dembaso, terutama ketika bulan Maulud. Dembaso itu membuat itu acara, orang Makassar bilang Bayo Maudu. Jadi ada kaduk minyak untuk menyebut ketan yang diberi bumbu, dimasukkan ke bakul, di atasnya itu ditancap bayo maudu, ditancap bayo maudu yang beraneka warna dan berhias. Ada yang sampai 10 telurnya, terkandung besar bakulnya. Dan ini bukan hanya Dembaso sekeluarga yang membuat, tapi datangnya itu dari berbagai tetangga-tetangganya. Etnis manapun itu mengirim bakulnya, sebab berkata akan ramai ini acara ini di rumahnya Dembaso. Rumahnya itu rumah loteng dari kayu. Jadi ada juga dari baba ini, angko ini, tuan ini, daeng ini, semua mengirim itu bakulnya ke sana untuk rame-rame, katanya untuk mendapat berkah.
Di sini lagi saya melihat masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Luar biasa di Kampung Renggang. Ada lagi yang membuat kami bangga sebagai warga Kampung Renggang. Di Kampung Renggang itu ada rumah besar yang dihuni oleh mantan wali kota Makassar. Namanya Ince Kaimudin. Beliau ini berdarah Melayu. Itu kita lihat dari namanya Ince. Jadi kalau ada yang bernama Ince itu, insya Allah ada turunan Melayunya. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota di kota Makassar. Itu ada rumahnya. Rumahnya besar. Rumahnya itu di Jalan Sungai Tallo, tembus ke belakang sampai ke Jalan Sungai Kelar. Jadi dari Renggang 2 tembus ke jalan ke Renggang 1. Dan halamannya yang luas itu dimanfaatkan sebagai asrama putra. Jadi banyak pelajar-pelajar dari berbagai tempat di Indonesia ini yang datang belajar di Makassar itu banyak tinggal di situ. Itu kami bangga bahwa Kampung Renggang pun memiliki tokoh yang sangat terkenal, mantan wali kota. Kemudian apalagi yang saya ingat ini tentang ada lagi satu yang tidak bisa kita lupa. Om Boy. Om Boy ini juga dari dari wajahnya, dari postur tubuhnya, dia agak pendek, orangnya agak pendek, tetapi kekar. Dia berasal dari timur Indonesia juga ini, apakah dari Flores atau dari timur, wallahu alam. Ini bapak ini setiap hari itu tempatnya di tempat sekarang orang menyebutnya sebagai apa? Main biliar. Dia senang ke situ tuh. Mungkin dia bekerja di situ. Tetapi yang menarik ini dari Om Boy, ada saat-saat tertentu, biasanya malam tahun baru, dia menghimpun teman-temannya dan mengadakan pertunjukan kuda kepang. Rupanya kuda kepang itu tidak hanya ada di Surabaya atau di Jakarta, ternyata di Makassar pun ada. Jadi kuda kepang dengan iringan gendang main, beratraksi apa dan lain-lain. Dan kemudian ada nanti seseorang seperti kesurupan, ya dalam tanda kutip kesurupan, dan kemudian mengunyah-ngunyah beling, repek kaca na koko. Nah, ini menjadi pertunjukan yang menarik bagi kami dan anak Renggang, menarik dan sekaligus mendebarkan. Itu tentang Om Boy. Nah, ada lagi satu, Dengago. Dengago ini adalah guru mengaji, kegiatannya sehari-hari. Tetapi bisnisnya itu, kata orang sekarang, ada apa? Dia itu adalah juragan coto. Anak buahnya ada barangkali 11 atau 12 orang. Untuk ini mungkin satu waktu saya akan cerita lebih lengkap lagi. Sebab pas dia bertetangga dengan rumah saya di Kampung Renggang. Nanti kita cerita bagaimana kegiatannya Dengago dalam mengelola coto. Kalau tadi saya bercerita tentang Dengago, guru mengaji yang juragan coto, yang punya anak buah 11 atau 12 orang, maka di Renggang, di lorong 96 ada lagi di situ Den Romo. Tapi ini juragan apa? Juragan palu bahasa. Itu palu bahasanya didorong pakai gerobak, mangkalnya itu di sekitar Patunuang. Nanti kita cerita lebih lengkap lagi mengenai ini. Nah, ada satu juga yang tidak bisa kita lupa. Babak Kamedi. Ini Babak Kamedi adalah pemiliknya bioskop Sirene. Kenapa ini Babak Kamedi jadi penting bagi kami nih warga Makassar, warga Kampung Renggang? Kalau dia sudah jalan kaki dia nih, jalan kaki pulang ke rumahnya di Kampung Renggang 1 itu bagian timur. Akan ngasih minta unjoing, tetes salapam mi, japa mi Babak Kamedi. Itu artinya sudah jam 9 karena Babak Kamedi sudah jalan pulang.
Sebab ini Bapak Kamedi mengawasi bioskopnya selama bioskop ini beroperasi. Jadi dulu itu bioskop mulai jam mainnya jam 2 siang, jam 4.30, jam 7.15, dan jam 9. Jadi begitu pertunjukan terakhir sudah masuk penontonnya, maka pulanglah ini Bapak Kamedi. Nama aslinya tidak tahu siapa. Pokoknya saat ini Bapak melintas, orang bilang, tetes salapa, sudah jam 9, Bapak Kamedi sudah pulang. Ada lagi satu tetangganya nih Bapak Kamedi yang perlu saya ceritakan. Kami memanggilnya sebagai Bapak Trompet. Sebab dia ini setiap hari latihan tiup trompet. Dia hanya itu mungkin itu trompet kalau berada dalam kesatuan orkestra pasti akan nyaman kita dengarkan. Sebab sudah jelas lagu. Tapi bayangkan saja kalau Bapak Trompet berlatih nada-nada trompet. Tapi tidak ada juga orang merasa terganggu. Tidak ada orang yang pernah melarangnya. Tidak ada apa-apa. Jalan begitu saja. Tadi saya menyebut nama Dembage yang punya pabrik roti dan juragan yang mendatangkan lemo Cina dari Selayar. Persis di depan rumahnya nih Bapak ini, Dembage ini, disitulah berdiam seorang bupati. Bupati pertama dari Kabupaten Polmas pada waktu itu. Nama Bapak ini adalah Andi Hasan Manggabarani. Beliau ini punya anak banyak. Mungkin sekitar 10 atau 12 orang itu. Salah satu di antaranya, bukan salah satu ya, ada 3 orang itu yang sebaya dengan kami ini, satu umur. Jadi kami sering main-main dengan mereka. Antara lain ada yang bernama Hashim, ada yang bernama Husni, ada yang bernama Yusuf. Itu teman-teman bermain semua. Bukan hanya teman bermain, juga teman bermalam. Sebab ini Pak Bupati ini kalau pulang dari Polmas, dia tidak bisa memasukkan mobilnya ke garasi. Sebab garasi itu sudah ditempati anak-anak kampung ringan tidur di lantai rame-rame dengan ini anak-anaknya. Kelak di kemudian hari, teman-teman bermain kami di kampung Regang dulu, misalnya seperti Andi Husni Manggabarani, menjadi Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Hashim Manggabarani menjadi bupati di Polmas pernah. Ya. Kemudian yang paling populer ini adalah orang menyebutnya sebagai Puangoca, Yusuf. Terakhir pangkatnya kalau saya tidak salah ingat, Komjen Polisi Yusuf Manggabarani. Terakhir jabatannya itu menjadi wakil Polri. Ya, betul. Ya, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Itulah bagaimana saya tidak begitu bangga menjadi warga Kampung Renggang. Banyak orang-orang yang sangat populer, yang sangat punya nama besar di Makassar ini, bahkan di Indonesia. Hampir saya lupa lagi. Di lorong 96 itu, ada lagi seorang om, kami memanggilnya sebagai om, namanya Om Bonto. Tapi nama sebenarnya ini Bapak adalah Fernandes. Dia itu adalah pegawai di kantor penerangan. Dulu masih ada kantor penerangan. Yang gambarnya itu masih ingat. Ada tangan yang begini, kemudian ada api, dan di bawahnya tertulis Departemen Penerangan, Dian yang tak kunjung padam. Nah itulah, disitulah Om Bonto bekerja. Tapi yang paling menarik bagi kami nih anak-anak Kampung Renggang adalah ini Om Bonto adalah pimpinan Orkes Hawaiian. Orkes Hawaiian Senko Peters yang sering menjadi juara dalam lomba lagu-lagu Hawaiian. Itu luar biasa itu. Saya masih ingat itu Om Bonto itu kalau mulai berlatih dengan anggotanya. Balenggang jo patatanjo, balenggang lombose, nona dari Ambon datang kawin di kantor. Kawin baik-baik, jangan sampai bakalai.
Kalau sampai Bakalai, beta pulang lebih baik. Oleh sio, sio sayangi. Rasa sayang, sayang, sayangi. Sampai kita jumpa kembali dalam cerita-cerita yang lain tentang kota Makassar. Dah.